Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwianti dengan NIM 55512300002 dari kelas 3E Statistika Ekonomi dan Bisnis Lanjutan. Di sini saya akan memberikan tutorial uji Glassdoor dengan menggunakan SPSS. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih uji Glassdoor itu. Uji Glassdoor adalah salah satu jenis analisis heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel independen pada model regresi. Sebuah data dikatakan heteroskedastisitas apabila data yang memiliki varians residual atau error term yang tidak sama pada rentang nilai terukur. Uji Glassdoor dilakukan untuk melakukan akurasi dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residualnya terhadap variabel dependen. Nah, di sini ada kriteria pengujian uji Glassdoor itu sendiri. Yang pertama, nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini saya memiliki data tentang utang, investasi, dan tabungan. Di sini saya bertujuan untuk meneliti penggunaan tabungan untuk kegiatan utang dan investasi. Pertama, kita analisis di utang terlebih dahulu. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan yang salah satunya itu, apakah Anda menggunakan tabungan Anda untuk membayar cicilan utang? Nah, di sini datanya diisi dengan keterangan sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dari skala 1 sampai 5. Di sini ada 10 pertanyaan dan sudah dijumlahkan pada skor ini. Nah, selanjutnya ada data investasi dengan salah satu pertanyaannya yaitu apakah Anda menggunakan tabungan untuk investasi dengan skala yang sama 1 sampai 5 dan dijumlahkan dengan skor seperti ini. Dan terakhir ada data tabungan memiliki 10 pertanyaan juga dengan salah satu pertanyaan apakah Anda sering menyisihkan sebagian dari pendapatan Anda untuk tabungan dengan skala 1 sampai 5 juga dan sudah dijumlahkan di skor seperti ini. Nah, setelah direkapitulasi menghasilkan data seperti ini bahwa X1 utang, X2 investasi dan Y tabungan dari 80 responden. Nah, data ini akan diuji dengan menggunakan SPSS dan saya sendiri menggunakan SPSS versi 21. Nah, selanjutnya kita mau masukin rekapitulasi data dari 80 responden ke dalam SPSS. Maka kita copy dulu yang dari Excel. Kita copy sebanyak 80 responden. Nah, terus kita masuk ke SPSS-nya. Kita masukin ke data view. Nah, langsung paste aja di sini. Nah, langsung keluarkan datanya. Kita masuk ke variabel view untuk merubah dari nama setiap datanya. Untuk yang ini kita ubah jadi X1, yang kedua jadi X2, dan yang ketiga jadi Y. Nah, untuk width-nya kita ubah ke 6, semuanya ubah ke 6, dengan desimal 0. Nah, untuk labelnya juga kita ubah sesuai dengan data yang sudah kita teliti. X1 itu utang, yang kedua itu investasi, yang terakhir itu tabungan. Nah, di sini kolomnya juga kita dijadiin 6, dan untuk measure-nya itu pakai scale. Nah, nanti di sini ada perubahan jadi X1, X2, dan Y. Nah, kita langsung aja ke uji Glassdoor. Pertama, kita masuk ke Analyze, terus Regression, dan Linear. Nah, di sini ada Dependent dan Independent. Utang dan investasi merupakan independen, maka utang dan investasi dimasukin ke kolom independen. Dan tabungan itu masukin ke dependen. Untuk statistik, kita biarin aja. Untuk plots juga dibiarin, tapi untuk save kita centang unstandardized. Nah, habis itu continue,
option dan bootstrap itu dibiarin aja langsung oke. Di sini udah langsung ada output, tapi kita belum selesai ya teman-teman, kita minimize dulu. Kita perlu untuk transform data dari res 1 yang udah kita hasilkan tadi. Langsung aja ke transform, compute variable, terus kita ketik di sini ABS res. Nah, untuk function group kita klik all, dan di bawahnya functions and special variables itu kita masukin ABS, terus kita taruh di atas. Nah, di tanda tanya ini kita isi dari hasil yang tadi, yaitu yang sudah di unstandardize. Habis itu oke. Nah, di sini kan udah ada keluar data lagi ya, tapi cuma compute apps res yang tadi ditransform compute variable. Nah, kita minimize dulu, habis itu kita lihat di sini. Nah, ada perubahan kan? Yang ABS res itu udah masuk di bawah res 1. Kita lanjut ke analyze, regression, dan linear. Nah, di tabungan kita keluarin, dan di ABS res kita masukin ke dependent. Nah, karena tadi udah menganalisis unstandardized-nya, kita tidak mencentang unstandardized lagi karena sudah ada datanya yang unstandardized. Terus kita continue dan oke. Nah, di sini udah ada hasil dari uji Gleiser. Kita lihat bagian koefisien. Untuk utang, hasil signifikansinya itu 0,234 dan investasi 0,372. Kita mau analisis dari hasil pengujian tadi. Nilai signifikansi utang 0,234 yang lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk investasi 0,372 yang lebih besar juga dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari kedua data yang kita analisis tadi terhadap tabungan itu sama-sama tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.